selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Capricorn ya di minggu keempat bulan Mei 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di kartu yang pertama buat Capri ya. Aku lihat di minggu ke-4 bulan Mei ini ada yang tertarik sama kamu untuk ngomong lebih dekat, lebih lanjut dengan kamu. Seseorang lagi nungguin pesan kamu ya, nungguin balasan chat dari kamu, telepon dari kamu, karena benar-benar tertarik sama seorang Capricorn di sini ya. Lalu yang kedua, kamu sepertinya juga di minggu keempat ini ada semacam kayak hal-hal yang lebih terang benderang dan lebih jelas soal kehidupan percintaannya kamu atau kisah cintanya kamu ya, karena kayak ada semacam cahaya yang hadir gitu ya yang bisa mengubah kisah cintanya kamu ya. Beberapa dari Capri juga sepertinya bisa mulai beradaptasi dengan seseorang di minggu keempat ini, dan bahkan beberapa ada yang kayak merasa tersembuhkan. Aku kak ya, healingku berhasil karena dibantu seseorang ini gitu ya. Lalu yang tapi nggak semua ya, bisa juga healing sendirian berhasil juga di sini. Lalu yang ketiga Capri, di minggu keempat ini juga kalau aku lihat ada beberapa dari kami yang ya terkadang merasa nggak berdealing dengan seseorang di sini ya. Kenapa tuh kak? Justru kamu menghindari di sini ya, menghindari berbicara, teleponan, bahkan ketemuan di sini, kayak ada batasan yang kamu berikan gitu, kamu buat karena kamu marah sama seseorang di sini. Kamu merasa terluka atas perlakuannya terhadap kamu sebelumnya ya. Oke, aku nggak tahu di sini siapa dan gimananya, nanti kita akan lihat lah ya inisial nama dan zodiaknya Capri ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Capricorn di minggu keempat Mei seperti apa. Situasi dan kondisinya Capricorn, aku lihat di minggu keempat ini ada semacam apa ya, kalau bisa aku bilang kamu akan jauh lebih fokus dengan yang namanya cuan, uang gitu ya. Soal cinta di sini dalam situasinya kamu hanya meraktekin istilahnya tuh kayak hanya bisa melakukan hal-hal yang sebatas kamu mampu dan kamu mau aja di minggu keempat ini. Nggak banyak hal yang akan kamu lakukan soal kehidupan percintaannya kamu. Fokusnya masih di keuangan, cuan, karir, pekerjaan, dan bisnis atau bisnis gitu ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi percintaanmu ini Capri? Yang bisa aku lakukan ya sepertinya di sini adalah untuk apa yang bisa kamu lakukan adalah untuk selalu bisa berusaha untuk membuka lembaran baru ya. Meski ada badai sebelumnya, masalah apapun itu, penolakan segala macam, Capri harus bisa untuk membuka lembaran baru lagi ya. Terus harus bisa selalu membuka hati di sini ya. Jangan traumaan, jangan kamu yang sedih-sedih sendiri ya, atau merasa wah nggak ada jodoh di dunia ini wah pasanganku nggak yang terbaik. Jadi harus bisa membuka hati, membuka diri ya untuk realita yang ada ataupun untuk seseorang dalam mendekati kamu. Contoh kalau pasangan juga mungkin ya seperti tadi aku katakan, bahwa kalau pasangan mungkin mau menyelesaikan masalah sama kamu, kamu harus juga mau membuka dirimu ya. Ayo kita selesaikan masalahnya sama-sama, jangan diem-dieman aja seperti itu ya. Oke, lalu yang ketiga yang jangan dilakukan di sini apa kak? Jangan mempertahankan ya hal-hal yang sifatnya bertepuk sebelah tangan di minggu keempat ini ya. Jadi harus segala sesuatunya harus balance, seimbang biar nggak sakit hati ya. Terus juga jangan kebanyakan nyimpen unek-unek sendiri Capri ya. Boleh banget yang mau personal reading sama aku ya. Jadi jangan galau-galau sendiri. Kak, aku ada masalah percintaan, bisa personal reading ya. Daripada unek-unek disimpan sendiri, kegelisahan hati itu bakalan kayak apa ya, bisa mengganggu loh ke hal-hal lain-lain. Contoh ke pekerjaan ya, ke karir kamu, ke bisnis kamu, karena pikiran kamu lagi hati dan perasaan kamu juga, pikiran kamu lagi nggak enak gitu ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu keempat ini? Aku lihat belajarlah kamu untuk lebih bisa
apa istilahnya, bisa membangun suatu hubungan yang lebih sehat, yang lebih serius, yang lebih provide buat kedepannya. Jadi bukan hanya untuk sekedar coba-coba doang ya. Lalu yang kelima, hasil yang dapat dari kisah cinta yang Capri di minggu keempat, aku lihat sih hasilnya kamu akan lebih fokus dan terarah ya, menyangkut hati dan perasaanmu di minggu keempat ini. Jadi sepertinya kayak Capri nggak akan sembarangan dalam menguatkan perasaannya. Kalau seseorang itu memang dia suka, dia akan kayak menguatkan perasaannya kepada seseorang tersebut. Dia akan memfokuskan dirinya, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi nggak akan main-main. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Capri di minggu keempat Mei. Itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan Strength ada Leo di sini. Energi paling kuat datangnya dari Leo. Oke. Untuk inisial nama selanjutnya ya, orang-orang yang bisa terkoneksi dengan kamu Capri di minggu keempat Mei. Itu yang pertama ada inisial F, lalu ada T, ada V juga, ada C, dan ada N. Aku ulangi sekali lagi, ada inisial F, T, V, C, dan N. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.